bulan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan video yang cukup singkat tetapi isinya jelas dan padat. Baik itu dari anggota jemaat GKPS di Purwakarta maupun respon dan tanggapan dari saudara kita terkasih Hedi Setia Permadi alias Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan Abu Janda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa mengganggu atau adanya pelarangan ibadah umat Kristen ini merupakan hal yang sering terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana di negara ini resmi diakui ada 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Sebagai sesama anak bangsa yang lahir dan dibesarkan di tengah-tengah bangsa ini, tentunya kita harus memiliki pikiran dan hati yang terbuka. Kita sama-sama anak bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sangat hakiki di tengah-tengah bangsa ini. Salah satu di antaranya adalah hak untuk beribadah. Tetapi ada saja oknum atau kelompok tertentu yang intoleran, tidak memiliki adanya toleransi, tidak menghargai kebebasan memeluk agama masing-masing. Saya ingin tegaskan kepada oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pikiran sempit dan dangkal serta miskin. Saya ingin katakan kepadamu, siapapun engkau dan dimanapun engkau berada, kawan kita adalah sesama anak bangsa. Mari kita saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati keberbedaan yang ada. Tidak boleh kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini memaksakan kehendak. Ada satu bagian firman Tuhan yang memberikan konfirmasi dan penegasan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, maka pertama-tama perbuatlah demikian kepada mereka. Ini menjadi prinsip mendasar dalam kekristenan. Kami rindu dikasihi oleh orang lain, maka kami terlebih dahulu mengasihi orang lain. Kami rindu menebar kebaikan kepada orang lain terlebih dahulu, maka orang lain menebar kebaikan kepada kami. Jadi inisiatif itu selalu dimulai dari diri kekristenan itu sendiri. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang intoleran ini, yang seringkali memaksakan kehendak bahwa hanya mereka yang boleh eksis di negara ini, menjalankan kegiatan agamanya, ini oknum kelompok yang intoleran, bukan yang lain? Apakah engkau pernah berpikir dan turut merasakan kalau hal yang sama terjadi kepadamu? Bagaimana kira-kira perasaanmu? Sedih bukan? Apalagi negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjamin kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Adalah anak-anak bangsa yang picik, dangkal, dan miskin wawasannya, serta rasa
kemanusiaannya. Kalau masih tetap berkutat dalam konteks tidak suka dengan orang lain yang berbeda keyakinan dengan saya, itu picik Bapak Ibu Saudara. Orang yang dewasa di dalam beragama adalah orang yang sudah bisa menerima keberbedaan. Pada dasarnya, pada intinya kita memang berbeda, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama. Kenapa? Karena kita dibingkai di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita adalah satu adanya. Saya sangat bangga dengan saudara kita Hedi Setia Permadi alias Permadi Arya, atau lebih dikenal dengan nama Abu Janda ini. Beliau adalah seorang yang selalu menyuarakan bagaimana menghargai keperbedaan, bagaimana menjunjung tinggi toleransi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau selalu berupaya di garis depan untuk menyuarakan bagaimana kita sebagai sesama anak bangsa untuk saling menghargai dan memiliki toleransi, di mana hal itu harus keluar dari lubuk hati terdalam masing-masing. Tadi saudara kita Abu Janda mengutip dari KUHP pasal 175 yang memberikan konfirmasi penegasan barang siapa merintangi pertemuan keagamaan atau upacara keagamaan diancam dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Saya berharap orang-orang atau oknum-oknum yang intoleran mengerti, memahami bahwa di negara ini ada hukum, ada undang-undang. Jadi jangan nanti ketika sudah ditangkap, ditahan, dan dipenjara, nanti muncul lagi pernyataan-pernyataan lain yang sekaligus menunjukkan kepicikan dan kebodohan dalam berpikir. Ada ungkapan menarik yang berkata, sediakan payung dulu sebelum turun hujan. Dibutuhkan ketelitian, kehati-hatian, didasari dengan kasih, di mana mengajarkan kita menghargai keperbedaan yang ada. Perbedaan itu adalah ketentuan Tuhan. Kalau Tuhan ingin manusia di dunia ini seragam, Tuhan sanggup melakukannya. Tapi realita kenyataannya atau fakta yang tak terbantahkan, ada perbedaan dalam berbagai hal, suku, ras, golongan, termasuk agama sekalipun. Kalau Tuhan yang menghendaki perbedaan itu, mari kita dewasa menyikapi keperbedaan itu. Sebagai contoh, saya sangat menghormati dan menghargai saudara-saudaraku Islam atau Muslim. Mereka tiap hari itu ada 5 sholatnya, dan itu pakai mic. Ya tentunya kan terdengar dengan jarak yang cukup jauh. Tidak masalah. Bagi kita tidak masalah. Bahkan sampai ada seorang rekan berkata, sampai doa-doanya itu dihafal. Tidak masalah, kita menghargai keperbedaan. Karena itu adalah wujud nyata toleransi, wujud nyata kedewasaan dalam beragama. Nah, misalnya seperti saudara-saudara kita, di mana kejadian hari Minggu 19 Maret 2023 pukul 11 siang, GKPS di Purwakarta diganggu oleh kelompok oknum-oknum intoleran. Mereka beribadah bukan 5 kali sehari. Barangkali mereka beribadah ada mungkin di tengah minggu atau ada mungkin di hari minggunya. Itu pun bukan di jam-jam orang istirahat. Orang sedang beraktivitas, orang sedang sibuk ke sana kemari.
mereka beribadah. Kenapa yang demikian harus diganggu? Saya memberikan masukan kepada setiap kita, milikilah kedewasaan dalam beragama. Ini pesan khusus kepada orang-orang yang picik, sempit, dangkal pola berpikir, kepada kelompok-kelompok intoleran. Mari kita menghargai keperbedaan yang ada dengan tidak membatasi keleluasaan bagi sesama anak bangsa untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 jelas berkata, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Coba kita perhatikan secara khusus makna pasal 29 ayat 2 ini. Memiliki makna negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk beragama dan beribadah. Artinya, negara akan melindungi, menjamin, membina dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Pemerintah bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan pada seluruh agama di Indonesia tanpa membeda-bedakannya. Pemerintah juga bertugas menjamin keamanan, kenyamanan beragama masyarakat dan juga memelihara kerukunan antar umat. Apa yang menjadi contoh penerapan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini? 1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 2. Menyediakan sarana dan prasarana ibadah bagi semua agama. 3. Menetapkan hari besar suatu agama sebagai libur nasional agar umat beragama yang melaksanakan acara keagamannya bisa lebih fokus menjalaninya. 4. Memiliki sikap menghormati atau toleransi terhadap kepercayaan dan budaya orang lain. Berlandaskan toleransi, masyarakat Indonesia dengan berbagai macam agama harus saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara. Hukum kita ini sudah sangat bagus. Tapi bagaimana implementasi, penerapan, pelaksanaan di lapangan? Dalam hal ini, warga negara Indonesia ini harus tahu hukum dan harus mengikuti hukum, harus tahu undang-undang dan harus hidup sesuai dengan undang-undang. Demikian juga dengan para pemimpin, kita harus menegakkan hukum itu dengan seadil-adilnya, bukan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan kita berdoa dijauhkan kiranya penerapan hukum tumpul kepada mayoritas, tajam kepada minoritas. Itu harapan kita. Tegakkan hukum sehingga orang-orang yang intoleran ini tidak macam-macam, sehingga mereka dibuka mata hati, mata rohaninya untuk menghargai keperbedaan yang ada. Saya salut dengan gereja Kristen Protestansi Malungun yang ada di Purwakarta. Baik itu pendetanya, demikian juga dengan jemaatnya. Mereka berani menyuarakan apa yang terkandung di hati mereka, dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kita perlu disadarkan seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita Abu Janda. Orang-orang intoleran perlu berpikir 1000 kali. Di mana ada seorang ketua RT di Lampung, Bapak Wawan Kurniawan, yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan. Kenapa? Karena beliau tanpa rasa segan, tanpa rasa hormat sedikit pun,
Jemaat sedang bernyanyi memuji Tuhan. Tamborin sedang menari di hadapan Tuhan di depan altar gereja. Pemimpin pujian sedang memimpin pujian. Beliau berani dengan lantang berkata, stop, hentikan. Kita perlu penegakan hukum yang tegas seperti ini, sehingga memunculkan efek jerah kepada orang-orang yang selalu usil intoleran dengan agama, keyakinan, kepercayaan orang lain. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia hidup saling mengasihi, tanpa dibedakan suku, ras, golongan, termasuk agama sekalipun. Amin.